Mengejutkan, perlawanan Jenderal Gatot. Tantang polisi, buka WA grup kami yang disebut berisi hoax dan juga SARA. Strategi Jenderal Gatot masih berhati-hati. Jika Gatot datang ke polisi, bukan tidak mungkin Gatot tidak bisa pulang lagi. Jika Gatot terus bermanuver, bukan mustahil Gatot juga akan diciduk rezim. Hal ini seperti rezim menciduk sejumlah purnawirawan di awal Jokowi berkuasa di periode kedua kekuasaannya sebagai presiden. Hal ini terlihat jelas saat Menkominfo barusan bilang dengan berapi-api di mata Najwa, kalau menurut pemerintah itu hoax, ya artinya hoax. Pertama, penguasa tidak pernah salah. Kedua, kalau penguasa salah, lihat pasal 1. Sebelum membahas lebih lanjut tentang perlawanan Gatot membebaskan anggotanya, saya ingat suatu hoax. Kalau saya jadi presiden, pertama, Indosat kita beli. Kalau saya jadi presiden, stop hutang luar negeri. Kalau saya jadi presiden, tidak bagi-bagi kursi. Kalau saya jadi presiden, stop impor pangan. Kalau saya jadi presiden, dolar tembus 10.000. Kalau saya jadi presiden, ciptakan 10 juta lapangan kerja. Kalau saya jadi presiden, persulit investasi asing. Kalau saya jadi presiden, Jakarta bebas banjir dan macet. Kalau saya jadi presiden, ekonomi meroket. Kalau saya jadi presiden, tidak menaikkan harga BBM. Itu sudah 10 janji. Masih ada 15 janji lagi. Kalau saya jadi presiden, tidak menaikkan tarif dasar listrik. Kalau saya jadi presiden, ekonomi di atas 7%. Kalau saya jadi presiden, berani potong leher jika sepak bola Indonesia tidak juara. Kalau saya jadi presiden, akan membangun stadion untuk Persija. Kalau saya jadi presiden, mobil SMK. Kalau pemerintah tidak mau ada tuduhan hoax, mari kita berdebat. Jadi, mengapa Jenderal Gatot tidak datang langsung ke polisi? Jenderal Gatot telah memahami bahwa penangkapan elit kami ini adalah cara rezim Jokowi untuk uji nyali Gatot Nurmantio. Jangan sampai kami tertipu dan masuk bui. Penangkapan terhadap Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat yang merupakan elit koalisi aksi menyelamatkan Indonesia hanyalah efek kejut dari rezim Joko Widodo hingga menguji nyali presidium kami Jenderal Gatot Nurmantio. Jenderal Gatot memahami ada 3 tujuan rezim Jokowi dengan menangkap petinggi kami itu. Pertama, untuk mengalihkan konsentrasi buruh dalam melakukan aksi demo dan menolak Undang-Undang Ciptaker. Kedua, Gatot memahami bahwa ini memberi terapi kejut bagi kami dan jaringannya agar tidak melakukan aksi yang menjengkelkan rezim Jokowi. Dan ketiga, menguji nyali Gatot Nurmantio sebagai tokoh kami. Apakah dia akan berjuang keras membebaskan Syahganda CS atau tidak? Jika dia terus bermanuver, bukan mustahil Gatot juga akan diciduk rezim. Sama seperti terciduknya sejumlah purnawirawan di awal Jokowi berkuasa di periode kedua kekuasaannya sebagai presiden. Dari catatan IPW, penangkapan terhadap aktivis di rezim Jokowi sudah 5 kali terjadi, di mana 4 penangkapan terdahulu terhadap aktivis dengan tuduhan makar. Namun, penangkapan kasus tersebut tidak sampai ke pengadilan. Jenderal Gatot sepertinya telah menduga penangkapan petinggi kami juga demikian, hanya ditangkap namun tidak sampai diproses ke pengadilan. Artinya, semua itu tak lain, hanya sekedar terapi kejut untuk para pengikut kami di tengah maraknya aksi demo buruh yang menolak Undang-Undang Ciptaker yang kontroversial. Jenderal Gatot memahami penangkapan petinggi kami
dinilai kental dengan nuansa politis yang tujuannya hanya mencegah aksi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja semakin membesar. Di lain sisi, sambil menyusun rencana, Jenderal Gatot berikan pesan tegas. Lanjutkan perjuangan cerdas, saudaraku. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, akhirnya muncul di publik. Ia langsung merespon penangkapan 8 anggotanya. Sebagai bekas prajurit, mantan Panglima TNI itu membakar semangat para aktivis kami untuk tidak kendor. Ia menyebut penangkapan aktivis kami itu perlu diributkan dan tidak perlu dikasihani. Kami sudah hitung resiko terburuk sekalipun. Mereka semua pejuang untuk membela rakyat, ujar Gatot. Gatot menambahkan, timnya sudah siap lahir batin. Kami tidak perlu diributkan, apalagi dikasihani. Justru ada berkah dan kami mengucapkan syukur. Alhamdulillah, tulisnya. Gatot menegaskan, para aktivis kami yang ditangkap Bareskrim semuanya adalah benar-benar pejuang, bukan karbitan. Teman-teman, jangan ributkan teman kita yang lagi ditahan di Bareskrim. Mereka semua pejuang, bukan karbitan. Kami adalah kumpulan orang-orang yang berjuang untuk rakyat, bangsa dan negara, serta keyakinan akan kebenaran perjuangan yang hakiki. Lanjutnya, Gatot juga meyakini aktivis kami yang ditangkapi sudah siap dan memiliki mental yang kuat. Kalau ragu atas pernyataan kami, silahkan jenguk dan lihat pasti disambut dengan senyum ceria. Jadi itulah insan kami. Semakin ditekan, semakin bangkit. Lanjutkan perjuangan, saudaraku, katanya. Oleh karena itu, Ahmad Yani tantang polisi buka WA grup kami yang disebut berisi SARA. Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, Ahmad Yani, angkat bicara terkait pernyataan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Mabes Polri, Brigjen Pol Awi Setiono, yang mengatakan banyak percakapan berbau SARA di grup WhatsApp kami. Yani meminta agar Awi membuka grup mana yang dia maksud. Sebab kata Yani, jika hanya tudingan seperti itu, sama saja dengan melempar tuduhan yang tidak berdasar kepada kami. Yani menjelaskan, kami adalah organisasi jejaring yang antara satu daerah dengan daerah lain tidak berhubungan secara struktural, sehingga sangat mungkin dalam WA grup tersebut tidak terkait dengan kami. Informasi di grup mana, grupnya siapa, karena perlu dipahami juga, dan itu sudah mendiskreditkan dan insinuasi, membuat karakter insinuasi terhadap kami. Karena kami ini adalah organisasi jejaring. Yang namanya organisasi jejaring tidak ada hubungan antara yang Jakarta dan yang lain. Di lain sisi, Gatot menyebut kami sudah diincar, handphone tokoh kami diretas, dan ada yang kendalikan. Jenderal Gatot menyatakan polisi tidak menerapkan azas praduga tak bersalah terhadap 8 aktivis kami yang ditangkap karena diduga terkait Undang-Undang ITE. Dia berpandangan membuka nama dan identitas orang yang ditangkap memperlihatkan Polri tidak menegakkan prinsip praduga tak bersalah. Membuka nama dan identitas seseorang yang ditangkap menunjukkan bahwa Polri tidak menegakkan prinsip praduga tak bersalah, presumption of innocence, yang seyogyanya harus diindahkan oleh lembaga penegak hukum atau Polri. Kata Gatot melalui pesan tertulis Rabu 14 Oktober 2020. Panglima TNI era Presiden Joko Widodo periode pertama itu menduga ada indikasi yang kuat handphone beberapa tokoh kami dikendalikan oleh orang lain. Dia menyebut penyadapan dan pengendalian hasil cloning sering terjadi pada aktivis yang dinilai kritis. Dalam hari-hari terakhir ini, handphone tokoh kami diretas, dikendalikan oleh pihak tertentu, sehingga besar kemungkinan disadap, digandakan, atau dikloning. Hal demikian sering dialami oleh para aktivis yang kritis terhadap kekuasaan negara, termasuk oleh beberapa tokoh kami.
Sebagai akibatnya, bukti percakapan yang ada bersifat artifisial dan absurd. Ungkapnya. Gatot pun tegas, kami menolak secara kategoris penisbatan atau pengaitan tindakan anarkis dalam unjuk rasa kaum buruh, mahasiswa, dan pelajar dengan organisasi kami. Kami mendukung mogok nasional dan unjuk rasa kaum buruh sebagai bentuk penunaian hak konstitusional. Tapi, kami secara kelembagaan belum ikut serta, kecuali memberi kebebasan kepada para pendukungnya untuk bergabung dan membantu pengunjuk rasa atas dasar kemanusiaan, paparnya. Gatot pun meminta Polri mengusut adanya indikasi keterlibatan pelaku profesional yang menyelundupkan ke dalam barisan pengunjuk rasa. Praktik tersebut, sambung Gatot, yang menyebabkan terjadi tindakan anarkis, termasuk pembakaran, sebagaimana diberitakan oleh media sosial. Kami meminta Polri membebaskan para tokoh kami dari tuduhan dikaitkan dengan penerapan Undang-Undang ITE yang banyak mengandung pasal-pasal karet. Patut dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi dan konstitusi yang memberikan kebebasan berbicara dan berpendapat kepada rakyat warga negara. Tegasnya, jika Undang-Undang ITE masih diterapkan, Gatot meminta Polri berkeadilan. Polisi harus juga menangkap banyak pelaku yang mengumbar ujian kebencian yang berdimensi SARA. Tapi, Polri berdiam diri. Bagaimana menurut pendapat Anda?